Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat, ya, amin. Hari ini Ibu akan panggil kalian adik-adik aja, nggak bakal anak-anak. Karena kalian biasanya suka nggak mau dipanggil anak-anak karena merasa sudah besar. Nah, tapi kalau sudah merasa besar, kenapa ya kadang-kadang kalian lebih mudah berbohong? Enggak seperti waktu pas kecil, kalian lebih mudah jujur. Nah, kita akan bahas tentang lebih sering jujur atau bohong, dan juga menepati janji. Hari ini akan ditemani sama ibu, nama Ibu Sofa, ya. Dan kita akan mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan ya tasdidnya, panjang pendeknya, kan udah kelas 3. Jadi udah harus rapih bacanya. Kenapa kita harus baca basmalah? Supaya belajarnya lebih mudah paham dan lebih berkah juga. Biasakan juga membaca basmalah dalam kegiatan positif kalian ya. Sebelumnya kita juga bahas dulu tentang tujuan belajar kita hari ini. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, kita bisa memahami makna jujur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami makna menepati janji. Kemudian yang ketiga, kalau sudah paham dua-duanya, kita menguatkan kemauan kita supaya mempraktikkan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi supaya kalian lebih paham, ya, kelas 7, kelas 8 udah nih bahas tentang jujur. Kita bahas lagi tentang jujur supaya kalian lebih paham. Kita mempelajari jujur melalui kunyit. Ada yang tahu kunyit? Ya, kunyit yang biasa yang warna kuning. Kalau kata kalian mah oren. Kalau dulu nggak ada nama oren ya, dulu adanya kuning. Nah, kunyit ini bisa menjadi contoh tentang kejujuran. Ya, kita bahas dari sifatnya. Sifat, 3 utama sifat dari kunyit. Yang pertama, rasanya pahit. Ada yang mau makan kunyit secara langsung? Pasti kebanyakan nggak mau kan? Karena pahit. Maunya kalian direndos dulu, dilumurin ke ikan, digoreng, baru makan, ya kan? Nah, kalau makan langsung, kunyit itu pahit. Kemudian yang kedua, punya banyak manfaat atau khasiat. Bisa buat jamu, bisa buat obat, bisa buat luluran, ya. Dan yang ketiga, warnanya memang kuning. Jadi, ketika warnanya yang terlihat kuning itu, ketika ditempelkan ke tangan, warnanya tetap kuning. Makanya alasannya disebut koneng oleh orang Sunda. Bukannya jadi hijau, ungu, ya. Nih, Ibu buat contohnya. Ini kunyitnya kecil, kelihatan? Nah, kunyit ini, nah, kuning ya. Kelihatannya kuning. Ketika ditempelkan ke tangan, tuh, kuning juga kan? Nggak jadi hijau, ungu, dan lainnya. Itu 3 sifat kunyit. Yang pertama apa? Rasanya pahit. Kedua, banyak manfaat. Dan yang ketiga, warnanya benar-benar kuning. Makanya orang Sunda bilangnya koneng. Nah, kita lanjut. Lalu hubungannya apa sama kejujuran? Nah, kejujuran punya sifat yang sama kunyit. Ya, kalian lihat nih ya, di perbandingannya. Kunyit tadi pertama rasanya pahit sifatnya. Kejujuran juga sama. Sebagian besar orang itu takut buat jujur. Apalagi kalau udah ngelakuin salah, ya nggak? Takut dimarahin, takut nanti malu, takut nanti gimana-gimana. Nah, karena serba takut, akhirnya yang namanya kejujuran tuh kalian nggak mau. Udahlah, mending bohong aja, cari aman. Sama seperti kalian waktu pas makan kunyit langsung, pasti nggak mau kan? Pahit nggak enak, gitu. Kemudian yang kedua, sifat kunyit adalah punya banyak manfaat dan juga khasiat. Jujur juga sama. Jujur sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Emang ada orang yang sebel sama orang jujur? Enggak kan? Semuanya suka sama orang jujur. Karena dia sama baik di depan maupun di belakang. Maksudnya, antara ucapan sama perbuatannya itu sama. Nah, itu lanjut lagi ke sifat selanjutnya. Yakni kunyit memiliki warna kuning. Tadi
Ya, kejujuran juga sama. Kejujuran itu kalau misalnya ngomongnya A, maka perlakuannya, kegiatan juga harus A, jangan B. Ingat, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Seperti kunyit, yang kelihatannya kuning, ditempelin juga jadi warna kuning. Ingat ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sikap selanjutnya, yaitu menepati janji. Menepati janji itu sebenarnya sama-sama meminta supaya orang percaya sama kita. Tapi kalau menepati janji itu sifatnya lebih memenuhi kemauan orang yang kita ajak janjian. Kasarnya seperti itu. Jadi ada orang jujur sama dengan orang yang menepati janji. Artinya orang yang jujur sudah pasti menepati janji. Itu sudah satu paket. Jadi kalau kalian jujur, pasti kalian menepati janji. Tapi sayangnya, kalian tuh kalau misalnya menepati janji, itu suka disertai dengan insya Allah. Tapi insya Allahnya teh heureuy. Hey, Ijang, kita ini yuk, kerja kelompok. Oke, insya Allah. Nah, insya Allah teh bari terdatang ya, sambil nggak datang. Nah, jangan sampai kalian janji melibatkan kata Allah, tapi buat menghindar. Insya Allah tuh malah kalian artikan nanti nggak datang deh. Justru insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Jadi kalian nggak apa-apa bilang insya Allah nanti Ijang hadir. Tapi bukan berarti kalian minggat. Harus diusahakan. Kalau misalnya Ijang ternyata sakit, harus bilang ke temennya, aduh teman-teman maaf ya, Ijang ternyata sakit, gak bisa ikutan kerja kelompok. Nanti Ijang bantu ya lain kali, makasih gitu, oke? Nah, kemudian masih tentang jujur nih. Anak kelas 3 sering banget, kalau misalnya jujur, itu suka ngucapin demi. Sama kayak tadi menepati janji. Menepati janji pakainya insya Allah, tapi kalau jujur kalian pasti kayak gini, demi bu, demi, ya. Siapa yang suka kayak gitu? Jangan kayak gitu ya. Berarti kalian udah berani demi. Demi apa? Demikian ya. Jadi jangan sampai kalian lakukan lagi. Insya Allah dibercandain ya. Janji ke orang, jujur ke orang, kalian nyentil telinga demi bu, demi ya. Karena itu tidak menggambarkan janji kalian sesungguhnya, kejujuran kalian sesungguhnya. Yang pasti, yang tepat adalah ketika kalian ucapkan, kalian buktikan. Kalau tidak kalian buktikan, berarti bohong. Jelas ya? Nah, sebelum udahan, Ibu mau ngasih pertanyaan nih, 3 aja. Ya, Ibu bacain ya. Yang pertama, ucapan insya Allah memiliki arti titik, apa? Insya Allah ya tadi. Kemudian yang kedua, ini tentang ayat Quran nih, siap-siap. Ini ada di Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70. Dengerin ya. Yang hafal boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, yang digaris bawahinya adalah qawlan sadida. Nah, itu artinya apa ya? Yang tahu qawlan sadida ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ingat ya. Terus yang terakhir, yang ketiga nih. Yang ketiga, saat kalian pernah berhasil bersikap jujur, bersikap menepati janji, apa sih yang kalian rasakan dalam hati kalian? Apakah senang? Apakah be aja bu? Ataukah aduh kayaknya nyesel, harusnya tadi bohong aja. Nah, apa yang kalian rasakan dalam hati kalian? 3 pertanyaan itu silahkan kalian jawab. Nanti untuk tahu betul atau salahnya, pastikan ke guru agama di sekolah kalian ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekali lagi, berhasil tidaknya kalian belajar ini bukan dari nilai saja, bukan dari hafalan saja, ya, bukan dari banyaknya ayat Quran yang kalian hafalkan,
tetapi diamalkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Ibu pamit dulu. Semoga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.